Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Is yang telah memberikan banyak toleransi untuk pengumpulan tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya berikut ini. Saya akan share screen. Oke. Oke, judul yang saya angkat adalah ini riset tentang metode kualitatif adalah strategi kreatif seorang eh, produser sport di TV One untuk meningkatkan rating dan share studi kasus yaitu program OnePred di TV One. Oke, disusun oleh saya sendiri Nurdias Akbar dengan nomor induk mahasiswa 2022 05 111. Oke, abstrak strategi kreatif produser, revisi program sport dalam meningkatkan rating dan share studi kasus program OnePred TV One. Bab 1 diawali dengan media massa adalah sebagai alat bantu komunikasi yang telah mengalami banyak perkembangan pesat dari kemunculan surat kabar hingga kemunculan media elektronik seperti radio dan TV. Manfaat dari perkembangan media massa ini sendiri dapat kita rasakan karena media massa dapat membantu dalam mendapatkan beragam informasi dari seluruh dunia tanpa harus berada di tempat kejadian tersebut. Media massa yang cukup digemari oleh masyarakat saat ini adalah televisi, di mana di tengah gempuran teknologi yang semakin canggih, televisi masih menjadi salah satu media yang dipilih oleh masyarakat untuk mencari informasi atau hiburan. Pertelevisian di Indonesia berkembang begitu pesat, maka satu TV untuk membuat pemirsa mempunyai banyak pilihan untuk menonton siaran program dari jenis programnya pun sangat beragam. Tinggal pemirsa bisa menilai atau melihat sendiri gitu. Ada beberapa program televisi seperti contohnya program berita, news sport, program non berita, acara olahraga atau sport. Program sport yang cukup diminati di Indonesia adalah program One Pride di TV One. Kenapa One Pride? Karena itu adalah program satu-satunya sport yang eh, full body contact, yang pemainnya atau fighternya itu terdiri dari orang-orang daerah dari Sabang sampai Merauke. Untuk acara-acara sejenisnya belum ada. Kalaupun ada dari luar negeri seperti UFC atau One Champion, itu semua fighternya dari luar negeri gitu loh. Jadi ini program One Pride adalah program pertama di Indonesia yang full body contact fight, yang apa namanya, yang anggotanya, yang peserta-pesertanya fighternya dari Indonesia itu sendiri. Rumusan masalah yang saya ketengahkan ialah bagaimana strategi seorang produser untuk meningkatkan rating dan share. Apa aja sih gitu loh. Apa aja sih poin-poinnya untuk meningkatkan rating dan share. Pertama mungkin dari rundown atau alur alur tayang program sport OnePred TV One itu sendiri.
Lalu dari teaser itu kita memperkenalkan fighter-fighter yang akan bertanding di segmen-segmen berikutnya dalam sebuah tayangan program yang berdurasi 2 jam. Outlook itu tampilan dari fighter itu sendiri ya. Eh, di program Sport One Pride itu karena bersifatnya kedaerahan, jadi dari entrance-nya fighter itu, misalkan kalau dari Sumatera Utara dia memakai ulos biasanya. Lalu misalkan ada yang dari Kalimantan dengan pakaian kebesarannya, dari Papua dengan tari-tarian dan juga musik-musiknya itu termasuknya di Outlook Outlook para fighter. Lalu ada juga pemilihan durasi dan jam tayang. Kenapa jam tayang? Jam tayang ini sendiri di program tersebut itu di jam 10 malam dan 2 jam, 120 menit. Mungkin bisa lebih tergantung dari berapa ronde si fighternya inilah. Kenapa di jam 10? Karena di jam 10 itu biasanya iklan-iklan dewasa. Iklan-iklan dewasa itu bisa tayang di jam segitu. Karena memang di jam segitu penontonnya memang kita khususkan untuk yang 17 tahun ke atas lah. Lalu ada rating dan share program sport. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui apa aja sih eh, sisi kreatif seorang produser gitu loh untuk meningkatkan rating dan share. Ya mungkin dari yang tadi saya sebutkan, dari penyusunan rundown, alur acara program, lalu penggunaan teaser, terus ada pemilihan fighter. Fighter juga juga lumayan, bukannya lumayan penting, itu sangat berperan sekali karena fighter-fighter yang misalkan dari ranking 1 sampai dengan 5 itu akan lebih menarik dilihat daripada fighter-fighter yang baru debut, baru pertama kali main gitu. Manfaat penelitian dari penelitian yang dilakukan, saya berharap membuahkan banyak manfaat baik untuk saya sendiri maupun untuk orang lain. Adapun manfaat teoritis, penelitian mengharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para pengkaji masalah ilmu komunikasi, khususnya dalam bidang produksi televisi yang berminat untuk mengkaji mengkaji sebuah program pengembangan, terutama dalam produksi acara TV. Hasil penelitian yang saya harapkan di sini dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan bagi masyarakat atau instansi yang terkait lah, atau yang ingin mengetahui bagaimana proses eh, seorang produser dalam meningkatkan rating dan share. Kerangka teori adalah model yang menerangkan bagaimana hubungan semua teori dengan faktor-faktor penting yang diketahui dalam suatu masalah tertentu. Adapun teori manajemen Peter Pringle dan Morrison 2010 merangkum dan menjelaskan bahwa lebih lengkap tentang fungsi manajemen media massa, yaitu sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, directing, lalu ada pengawasan dan controlling. Pengawasan atau controlling. Perbandingan penelitian sejenis dengan penelitian yang sejenis dari yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah
Ada beberapa kalau yang saya lihat dari berbagai jurnal itu hanya program sport atau news banyakan, nggak ada yang belum ada kalau menurut saya belum ada yang mengangkat sport tapi yang berisi berisi full body contact, beda dengan tinju. Kalau tinju sudah ada, kalau ini kan MMA, mixed martial art, jadi itu memang seni kesenian bela diri yang fighter-fighternya terdiri dari orang-orang Indonesia itu sendiri. Jadi saya belum dari beberapa jurnal yang saya lihat eh, belum ada yang seperti saya buat gitu loh. Proses produksi acara secara langsung televisi untuk menghasilkan acara yang terbaik. Adapun jurnal penelitian dilakukan oleh Muhammad Gofar tahun 2017. Ini juga mengangkat eh, siaran televisi berita ya kategorinya ya. Lalu ada jurnal berikutnya program berita juga Lintas Petang oleh MNC. Lalu ada ini yang saya telah buat metrik istilahnya saya membandingkan dengan yang sudah ada ya. Yang pertama itu dari judul penelitian peran tim kreatif dalam pembuatan acara televisi Masterpiece di RCTI, strategi kreatif, produser, rating dan share. Lalu ada penelitinya Satrio dan Kristianto, lembaganya dari Ilmu Komunikasi Pemasaran Universitas Bina Nusantara. Masalah penelitian, bagaimana memahami tahapan-tahapan kreatif yang dilakukan tim kreatif. Kalau saya, apakah poin-poinnya sebagai seorang produser sport. Teori yang saya gunakan di sini teori manajemen media massa. Metode penelitiannya studi kasus. Landasan teori manajemen oleh Peter Pringley. Yang tadi saya bilang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan. Nggak jauh beda dengan buku yang saya baca, buku Morrison ya, kompilasinya hampir sama. Pengertian strategi kreatif. Strategi adalah perencanaan, planning, manajemen, memanage untuk mencapai suatu tujuan. Namun untuk meraih tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan saja, melainkan untuk menunjukkan bagaimana taktik operasional dari FND 1986. Karena industri penyiaran merupakan industri kreatif, maka strategi lingkungan juga harus strategis dan kreatif. Menurut Fred Wibowo, ada 13 elemen, yaitu target penonton dari usia, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, kelas status sosial. Di sini ada penjabarannya juga, kelas atas, kelas bawah, menengah atas, menengah bawah. Lalu ada bahasa naskah, ada format acara, punchline adalah kejutan-kejutan dalam dialog naskah. Seperti kalau dialog naskah itu seperti ada misalnya kita komentari ada fighter pas dipukul di titik ini ya di titik vital langsung jatuh. Itu ada kita kadang ada istilah wah langsung mati lampu.
Oh, terkena dagu langsung mati lampu. Mati lampu itu istilahnya eh, langsung jatuh tanpa sadar lagi gitu. Lalu ada gimmick dari gimmick dari apa namanya dari fighter atau dari komentator eh, itu juga membuat suatu tayangan yang menarik gitu loh. Misalkan di atas ring, di atas oktagon, ringnya itu namanya oktagon. Lalu di studio pun kadang-kadang presenter itu menirukan gaya. Jadi kita komentari gitu loh. Lalu juga ada cliffhanger yaitu tayangan-tayangan filler perkenalan mungkin perkenalan dari fighter-fighter. Lalu ada cun atau bumper itu di program One Pride itu harus yang ngebit ya, yang ngebit dalam arti kata yang apa temponya cepat dan pas, lagunya membangkitkan semangat gitu. Dari penataan artistik juga mempengaruhi tampilan ya, kalau di siaran langsungnya di Oktagon seperti biasa lah ya, seperti biasa kayak di ring tinju, tapi untuk di studionya mungkin kita bikin semegah mungkin lah. Lalu dari musik dan fashion itu menjadi ritme dan pembawa acara itu juga menjadi logo musik, itu menjadi apa namanya salah satu hmm, yang menjadi perhatian untuk mengambil rating dan share. Lalu ada pengertian dari produser TVRI itu sendiri. Produser adalah seorang yang ditunjuk untuk mewakili eksekutif produser yang bertanggung jawab untuk satu program acara tersebut. Jadi produser merupakan pimpinan dari produksi acara televisi tersebut. Eh, Bagaimana salah satu teori eh, untuk memiliki tugas yang beragam, seperti menciptakan dan mengembangkan ide, membuat desain produksi, menentukan tim kreatif, menentukan satuan kerja produksi, bersama pengarah acara, memilih dan menentukan pengisi acara, menyusun acara, anggaran biaya, melakukan koordinasi, promosi, dan publikasi, melakukan evaluasi terhadap acara. Lalu ada pengertian media massa. Media massa mempunyai kelebihan daripada jenis komunikasi lain yang ada batasan ruang dan waktu. Nah, televisi sebagai salah satu media massa karena yang paling bisa dilihat lah ya tontonannya. Lalu eh, harus pas antara audio dan videonya. Lalu ada pengertian dari program televisi. Program televisi itu program yang tayang, maksudnya seperti itu. Program acara televisi terdiri dari buletin berita nasional, liputan khusus, program acara mengenai topik-topik khusus yang bersifat informatif, acara memasak, berkebun, dan acara kuis, acara drama, acara musik, acara anak-anak, acara keanekaragaman, lalu ada pendidikan. Lalu lebih lanjut, Morrison mengatakan ada beberapa program yang dikelompok-kelompokkan sebagai misalkan program informasi,
program informasi. Lalu ada program hiburan, permainan, kuis, itu merupakan reality show juga. Lalu ada drama, musik, produksi program televisi. Sebelum melakukan produksi, ada beberapa tahapan seperti pra produksi, produksi dan pasca produksi. Adapun yang masuk dalam ini produksi yaitu materi produksi misalkan. Lalu ada sarana produksi, biaya produksi, dan ada biaya produksi. Lalu ada pekerja manpower lah ya, manpower di di sebuah siaran program sport One Pride TV1. Ada kameramen, VTR, penata cahaya, penata suara, penata artistik, pengarah teknis, switcher, VTR operation, lalu ada slow-mo, banyak. Yang non teknis meliputi produser, pengarah acara, pengacara lapangan, unit manajemen, unit manajer, penata rias, pakaian, dan pengisi acara. Yang seperti tadi saya bilang, ada beberapa tahapan untuk memproduksi sebuah acara di stasiun TV ya. Ada praproduksi dari penemuan ide, perencanaan, persiapan, sampai dengan persiapan. Lalu produksinya adalah shooting day lah istilahnya, hari H. Dari banyak juga yang ada 3 elemen yang mendasar ya, dari kamera, tata cahaya, tata suara. Itu suatu kesatuan yang eh, suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah gitu. Itu yang semata-mata hanya untuk eh, tampilan tampilan di layar, untuk looks di layar seperti apa. Lalu ada pasca produksi, ini editing. Editing kalau yang sifatnya siaran, yang bersifatnya siaran langsung, tidak tidak memerlukan eh, proses pasca produksi, karena terjadinya langsung. Salah nggak salah, langsung langsung kita langsung, kalaupun ada salah akan terlihat oleh seluruh mata penonton. Kalau tidak salah, kalau aman-aman saja ya baiklah. Rating dan share itu merupakan definisi dari persentase dari banyaknya orang yang menonton suatu program dibanding jumlah populasi. eh, Rating dan share ini berpengaruh dari, misalkan dari coverage siaran dari sebuah eh, stasiun televisi tersebut. Karena kalau misalkan dari Sabang sampai Merauke akan lebih banyak penontonnya. Nah, coverage-nya jadi lebih besar, yang berimbas kepada pengiklan. Pengiklan itu akan menanyakan, ini penontonnya berapa, berapa juta. Nah, di situ baru bisa menentukan, misalkan untuk tarif iklan dari sebuah stasiun televisi. Karena memang rating dan share ini pasti berhubungan dengan yang namanya income, income atau iklan yang masuk gitu. Metode penelitian, paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana suatu struktur dan bagian-bagian lainnya berfungsi.
Lalu ada pendekatan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara umum penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses produksi program sport One Pride TV One. Penelitian kualitatif digolongkan dalam paradigma subjektif, reflektif, atau interpretif yang berbeda dengan penelitian kualitatif yang objektif. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metodologi studi kasus. Objek dan subjek dari penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah program produksi sport di televisi dalam meningkatkan rating dan share. Studi kasusnya program sport One Pride di TV One. Adapun Ki informan dan informan, Ki informan adalah Bapak Ryan sebagai produser sport One Pride, lalu ada informan Bapak Henry selaku produser eksekutif, lalu ada Bapak Levi sebagai manajer produksi sport. Teknik pengumpulan data ada data primer dan data sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Lalu diperoleh dari observasi serta wawancara melalui narasumber. Lalu ada data sekunder, data yang bersifat menunjang penelitian. Pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian diperlukan keberadaan informasi yang dapat dimanfaatkan. Observasi, langsung turun ke lapangan untuk mencari data. Lalu ada juga namanya wawancara. Lalu ada dokumentasi. Definisi konseptual. Strategi kreatif adalah potensi yang dimiliki setiap manusia. Kreatif tidak diterima dari luar diri sendiri. Karena kreatif dimiliki manusia sejak lahir. Tinggal tergantung pemikiran dan lingkungan ya. Teknis analisis data ini proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa ke dalam, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari memiliki kesimpulan sehingga mudah dipahami. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penulis melakukan ini adalah alamat dari TV One itu sendiri ya, di kawasan industri. Dan ada 2 lokasi yang saya pergunakan, ada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan ada juga di tenis indoor Senayan. Karena untuk acara program sport One Pride sendiri itu terdiri dari 2 venue ya, 2 lokasi ya. Lokasi pertama itu adanya di tenis indoor Senayan, itu tempat kejadian olahraganya itu berlangsung. Lalu ada di yang kedua itu ada di studio di kawasan industri. Waktu penelitian nggak lama, saya nggak lama dalam mungkin keterbatasan waktu, jadi saya hanya dari bulan
November sampai dengan bulan Januari, dari November 2022 sampai bulan Januari 2023. Validitas dan otentitas data. Riset kualitatif terletak dari proses waktu peristiwa turun ke lapangan mengumpulkan data. Di dalam penelitian ini penulis mencoba menguji kebenaran dan kejujuran subjek untuk mengungkap realitas yang ada. Ada triangulasi sumber, triangulasi pengamat, triangulasi teori, dan triangulasi metode. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian setelah peneliti melakukan jamaah di dalam ini saya dipaparkan hasil penelitian yang telah saya dapatkan. Yang telah saya dapatkan. Jadi ada untuk penulis menggunakan pendekatan teori manajemen media Peter Pringle tahun 1991 dan Morrison tahun 2010. Konsep dalam teori tersebut merangkum dan menjelaskan lebih lengkap tentang fungsi manajemen media massa, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan perbaikan. Kesimpulan. Kesimpulan yang penulis simpulkan yaitu penyusunan rundown memiliki peran penting. Lalu ada teaser. Teaser juga harus ada karena itu mengenalkan kepada pemirsa yang fighter-fighter yang akan bertanding. Lalu ada pengisi acara ya dari komentator sampai dengan Angel. Angel One Pride itu eh, wanita-wanita yang berpakaian rada seksi ya, yang karena ini emang tayangannya 17 tahun atau 21 tahun ke atas. Jadi dan mayoritas penontonnya itu laki-laki, jadi Angel One Pride juga dipilih yang eh, lumayan seksi. Saran, tim produksi harus mampu menganalisis fighter mana yang akan bertanding dari kelas heavyweight misalkan, lalu dari kelas bantam. Jadi mesti eh, apa namanya bisa memilih tayangan yang interaktif. Oke. Demikian presentasi saya. Saya merasa banyak kekurangan dalam presentasi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.